bagaimana kabar kalian semua? Sudah siap belajar? Tetap semangat untuk belajar ya. Sekarang kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami ini terbentuk secara alami dan tanpa bantuan manusia, sedangkan ekosistem buatan terbentuk karena campur tangan manusia. Adapun contoh ekosistem alami yaitu ekosistem hutan, kemudian yang kedua ada ekosistem padang rumput, dan yang ketiga ada ekosistem sungai. Sedangkan ekosistem buatan terdiri dari ekosistem sawah. Nah, jadi kalian tahu bahwa sawah ini dibuat oleh campur tangan manusia. Selain ekosistem sawah, ada ekosistem ladang dan ekosistem kolam. Ekosistem alami terdiri dari ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri dari ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Sedangkan ekosistem darat terdiri dari ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem padang pasir, ekosistem tundra, dan ekosistem taiga. Ekosistem air terdiri dari ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Contoh ekosistem air tawar antara lain yaitu ekosistem danau, ekosistem kolam, dan ekosistem sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Contoh ekosistem air asin adalah ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, karang, dan makhluk hidup laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Ekosistem hutan hujan tropis. Pada ekosistem hutan hujan tropis, terdapat tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau. Ekosistem sabana. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Ekosistem gurun. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Ekosistem taiga. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan anjing biasanya hidup di ekosistem ini. Ekosistem tundra. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Demikian tadi berbagai ekosistem yang ada di bumi. Sekarang kalian tulis pikiran utama dan informasi penting dari ekosistem ke dalam tabel sesuai yang ada di bukumu. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang jenis-jenis makanan hewan.
Jenis makanan hewan terdiri dari tumbuhan dan hewan lain. Terdapat kelompok hewan yang memakan bagian-bagian tumbuhan dan juga terdapat hewan yang memakan hewan lain. Namun, ada kelompok hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lain. Berikut ini penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Kelompok hewan herbivora adalah kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, namun tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan herbivora antara lain yaitu sapi, kakak tua, dan jerapah. Kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Contoh hewan karnivora antara lain singa, harimau, dan elang. Kelompok hewan omnivora adalah kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivora memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Contoh hewan omnivora adalah monyet, orangutan, dan gorila. Setelah kalian belajar penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan hewan, buatlah tabel yang terdiri dari 3 kolom, yaitu nama hewan, jenis makanan, dan kelompok hewan. Kemudian, isi tabel tersebut dengan menuliskan nama jenis makanan dan kelompok hewan tersebut. Tangga nada adalah urutan berjenjang dari nada dasar. Secara umum, tangga nada dibedakan menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis dibedakan menjadi 2, yaitu mayor dan minor. Tangga nada mayor memiliki urutan nada sebagai berikut: C, D, E, F, G, A, B, C dengan interval nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ciri-ciri tangga nada mayor antara lain bersemangat, riang gembira, biasanya diawali dan diakhiri nada C sama dengan Do. Contoh lagu bertangga nada mayor antara lain Hari Merdeka, Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, dan Garuda Pancasila. Sekarang kalian mencari salah satu lagu dengan nada mayor. Kemudian kalian nyanyikan dan kalian setorkan ke gurumu. Itu tadi pembelajaran pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu tentang jenis-jenis ekosistem, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Semoga pembelajaran kali ini dapat dengan mudah kalian pahami. Terima kasih.